Shalom pagi bersama Tuhan Kepala. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang cerah yang kau berikan hidup kami, yang kau sudah pelihara kami. Dan pagi yang cerah kami akan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian penyembahan, kami akan naikkan doa syafaat. Dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Pakai hamba-Mu sebagai alatmu, urapi hambamu, urapi kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman dengan baik. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Mari kita akan membaca Yeremia pasal 51 ayat pertama sampai ayat yang ke 64. Yeremia pasal 51 ayat pertama sampai 64. Hukuman Tuhan atas Babel. Begini firman Tuhan, sesungguhnya aku menggerakkan terhadap Babel, terhadap penduduk negeri orang-orang Kasdim suatu semangat pemusnah. Aku akan mengiring ke Babel penampi-penampi yang akan menampinya, dan yang akan menyapu bersih negerinya, sebab mereka mengepungnya dari segala pihak. Pada hari malapetaka, hendaklah si pemanah membijikan panahnya kepada orang yang membidik dan kepada orang yang berbaju zirah. Janganlah merasa sayang akan terunah-terunahnya. Tumpaslah segala tentaranya. Orang-orang yang terbunuh akan rebah di negeri orang-orang Kasdim, dan orang-orang yang luka parah di jalan-jalannya. Sungguh Israel dan Yehuda tidak ditinggalkan sebagai canda oleh Allahnya, oleh Tuhan semesta alam, sebab negeri orang Kasdim penuh dengan kesalahan terhadap Maha Kudus Allah Israel. Lari dari tengah-tengah Babel, hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya, supaya kamu jangan tertumpas karena kesalahannya, sebab inilah waktu pembalasan bagi Tuhan, Ia membayar ganjaran kepadanya. Ayat yang ke-17, setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan siapa pandai emas akan menjadi malu karena patung buatannya, sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Pada ayat yang ke-32 3. Sebab begini firman Tuhan semesta alam Allah Israel, putih Babel adalah seperti tempat pengirikan pada waktu orang menginjak-injak, sebab sedikit waktu lagi akan datang waktu panen baginya. Teruskan ayat yang dikatakan, ayat yang ke-60. Yeremia telah menuliskan dalam sebuah kitab segenap malapetaka yang akan menimpa Babel, yakni segala perkataan yang tertulis di sini mengenai Babel. Kata Yeremia kepada Saraya, jika engkau tiba di Babel, maka ikhtiarkanlah supaya engkau dapat membacanya segala perkataan ini, dan katakanlah, Tuhan engkau telah berfirman tentang kota ini, bahwa engkau akan menyiapkannya sehingga tidak ada lagi yang diam di dalamnya, baik manusia pun hewan, dan seluruh kota ini akan menjadi tempat tandus untuk selama-lamanya. Apabila engkau selesai membacakan kitab ini, maka ikatkanlah sebuah batu kepadanya, lalu lemparkanlah ia ke tengah-tengah sungai Efrat, sambil berkata, beginilah Babel akan tenggelam dan tidak akan timbul lagi oleh karena malapetaka yang kudatangkan atasnya. Sampai di sini perkataan Yeremia, suatu nubuatan yang disampaikan Yeremia, di mana nubuatan tentang Babel satu ketika Babel dikatakan pada ayat 60. Yeremia telah menuliskan sebuah kitab senap malapetaka yang akan menimpa Babel, segala perkataan yang tertulis dalam kitab mengenai Babel. Waktu Babel tidak akan timbul lagi, dia akan habis. Ya, dia akan dihancurkan, sebagaimana firman Allah juga berkata pada ayat yang pertama,
Begini firman Tuhan, sesungguhnya aku menggerakkan Bapa terhadap penduduk negeri orang-orang Kasdim satu semangat pemusnah. Aku akan mengirim ke Bapa penampi-penampinya akan menampinya dan akan menyapu bersih sebuah negerinya, sebab mereka mengepunya dari segala pihak pada hari malapetaka. Satu ketika Babel akan dihancurkan. Babel akan dihancurkan. Satu ketika, hanya nunggu waktunya, bumi akan dihancurkan. Orang dikatakan dalam Wahyu 18. Wahyu 18 ayat yang kedua. Wahyu 18 ayat kedua. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, kata, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis. Firman Allah, sudah rubuh Babel, kota besar ini. Dan ia menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Ya. Kenapa? Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetaka-nya. Kenapa? Sebab dosa-dosa telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia, dan membalaskannya dan beri kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkan baginya 2 kali lipat di dalam cawan penampurannya, dan berikan kepadanya siksaan dan perkabungannya. Sebab segala malapetaka akan datang dalam satu hari, sampar, perkabungan dan kelaparan, dan dia akan dibakar dengan api, karena Tuhan yang menghakiminya. Ya. Satu ketika bumi ini akan dihancurkan, yang menjadi kebanggaan bagi manusia. Ingat, satu ketika jadi kebanggaan manusia membangun Babel, dia bisa kaya dengan kekayaan yang luar biasa. Satu ketika firman akan dalam 1 jam kekayaan itu habis. Firman Allah jelas berkata, Wahyu pasal 18 ayat yang Wahyu 18 ayat yang ke-16. Wahyu 18 ayat 16. Sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. 1 jam. Tidak nunggu berhari-hari, 1 jam habis binasa. Maka kita bagi orang yang percaya, jangan kadang-kadang dengan harta dunia. Ya. Jangan sampai kita diperbudak oleh dunia. Babel satu ketika habis. Suatu nubuatan ini disampaikan Yeremia, dan pasti akan terjadi. Dunia yang kita tinggalkan sudah tua, suatu ketika akan lenyap. Biar kita banyak waktu mencari Tuhan, banyak waktu mendekatkan diri kepada Tuhan, banyak waktu lebih mementingkan kerajaan Allah, bukan hal-hal yang materi, tapi usahakan hidup ini dalam kekudusan, supaya kita yang hidup berkenan kepada Tuhan. Sebab bumi sementara akan lenyap, kata Babel akan dihancurkan dalam sekejap, 1 jam habis, kekayaan semua habis. Tapi kita bahagia, kita memiliki Yesus yang hidup, yang tahu kebutuhan saudara. Saudara percaya, dia tahu kebutuhan saudara, dia harus siapkan buat saudara hari ini rezeki. Tuhan memberkati. Benar Bapa di surga, 1 jam kekayaan yang ada di Babel akan lenyap. Bagaimana sudah rubuh, suatu nubuatan ini pasti terjadi. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu dekat dengan Tuhan. Pimpin kami semua dengan kekudusan-Mu. Jangan kami melakukan perkara yang tidak baik.
perkara najis, perkara cabul, perkara yang tidak baik, tapi perkara-perkara yang menyenangkan Tuhan. Roh Kudus membimbing kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Perintah kami cari nafkah, sertai perjalanan kami. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Jangan sampai kami terpapar keselamatan keluarga kami serahkan kepada Tuhan. Kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para medis, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di depan Tuhan. Berkati kesehatan yang prima. Terima kasih Tuhan. Mereka pejuang-pejuang gagah perkasa. Engkau dengar doa-doa cerita bangsa kami Indonesia. Yang sakit semakin berkurang, bahkan yang mati semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih bahkan mereka mau divaksin berjalan dengan sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.